Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ekonometrika pertemuan terakhir dengan topik persamaan simultan bersama saya Anissa Fitri, SPMSI. Sebelum kita memasuki persamaan simultan, saya akan mereview sedikit terkait dengan apa itu model ekonometrika. Mungkin minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya di pertemuan pertama saya telah menjelaskan bahwa model ekonometrika merupakan abstraksi dari suatu fenomena nature of the problems ekonomi yang akan diteliti dalam bentuk sistem persamaan atau features of the model. Jadi model itu abstraksi dari dunia nyata kemudian dibentuk dalam suatu sistem persamaan. Jadi fenomena ekonominya bagaimana, kemudian dibentuklah dalam sistem persamaan. Misalnya permintaan terhadap misalnya minyak goreng, bagaimana harganya, bagaimana pendapatan masyarakatnya. Nah, kemudian dibentuklah dalam suatu persamaan ya. Misalnya contohnya itu. Kemudian di dalam model ekonometrika terbagi menjadi dua. Ada model persamaan tunggal dan ada model sistem persamaan. Nah, contoh dari persamaan tunggal ada regresi berganda, ada regresi sederhana. Sedangkan di dalam model sistem persamaan ada persamaan simultan, persamaan rekursif, dan seemingly unrelated equation. Jadi jangan sampai salah kalau nanti ditanya model di dalam penelitian Anda itu menggunakan model persamaan tunggal atau sistem persamaan. Ya, kalau misalnya cuma satu variabel ya berarti persamaan tunggal. Tetapi kalau misalnya ada dua variabel aja berarti regresi berganda. Tetapi kalau misalnya ada persamaannya banyak berarti menggunakan sistem persamaan simultan ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Dari model persamaan tunggal, mungkin minggu-minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang model persamaan tunggal. Model persamaan tunggal adalah spesifikasi model dari suatu permasalahan dengan memandang suatu sistem secara parsial. Terdiri dari variabel tidak bebas, dependent, dan variabel bebas independent. Pokoknya kalau di dalam persamaan tunggal disebutnya variabel dependent dan independent. Kalau misalnya di persamaan simultan nanti ada endogenous, ada exogenous. Nah, tapi konsepnya sama aja, variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nah, ini bentuk modelnya, model persamaannya ya di dalam persamaan tunggal. Jadi hanya ada satu persamaan. Konsep dari persamaan tunggal hanya ada satu persamaan. Jadi jumlah ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor ya, dipengaruhi juga oleh tingkat produksi, dipengaruhi juga oleh nilai tukar dan pajak ekspor. Jadi QX cara bacanya ini dipengaruhi oleh ini, dipengaruhi oleh ini, dipengaruhi juga oleh ini, dipengaruhi juga oleh ini ya. Harapannya berdasarkan kriteria ekonomi, tanda parameternya ini menunjukkan kriteria ekonominya ya. A1, A2, A5 jadi koefisien yang ini ya harus lebih besar dari 0. Sedangkan A2 dan A3 harus kurang dari 0. Penentuan ini berdasarkan apa? Lihat teorinya bagaimana ya. Oke, saya nggak mau ngulang-ngulang lagi ini. Udah paham lah kalian ya. Jadi ntar kalau ditanya penentuan ini berdasarkan apa? Teori dan penelitian sebelumnya bagaimana ya. Nah, kemudian parameter model persamaan tunggal ini dapat diestimasi dengan metode teknik ordinary least square. Jadi kalau ditanya metode apa yang kalau persamaan tunggal itu menggunakan metode apa? Jawabannya ordinary least square. Cari ordinary least square itu pengertiannya apa? Ya. Nanti saya tanya kalau di ujian UAS atau UAP ya, OLS itu apa? Nah, kemudian ada model persamaan simultan yang kedua. Merupakan spesifikasi model dari suatu permasalahan sebagai suatu sistem persamaan ya. Terdiri dari dua. Di dalam sistem persamaan simultan itu ada dua. Ada persamaan struktural dan ada persamaan identitas ya. Terdiri dari dua variabel yaitu endogenous variable dan exogenous variable. Kalau endogenous ini di sini sama dengan variabel dependent, sedangkan variabel exogenous ini sama dengan variabel independent ya. Nah, di dalam persamaan simultan ini biasanya ada banyak persamaan ya.
ini QTX dipengaruhi oleh PXT, QPT, ER, dan TX. Ini persamaan 1. Tetapi QPT ini juga bisa membentuk menjadi, selain menjadi eksogen, dia juga bisa menjadi endogen. Nah, dipengaruhi oleh PDT, PFT, PAT, BTP. Ya, jadi ini bisa ke sini, ya. Nah, kemudian QXT juga bisa menjadi eksogen juga. Jadi kalau misalnya ibaratnya persamaan simultan itu variabel itu bisa jadi eksogeneus, bisa jadi endogeneus, dan banyak persamaannya. Kita lihat QXT ada di sini juga kan? Jadi saling nyambung ya. Nanti kalau dibuat diagram itu dia saling terhubung. Kalau nggak terhubung itu biasanya nggak simultan. Ya, hanya tunggal. Apalagi kalau putus. Nanti saya lihatkan salah satu contoh penelitian saya terkait dengan persamaan simultan. Ya. Kemudian ini juga QDT ini variabel baru, kemudian PDT tetap dia jadi exogeneus, PST dan sebagainya. Nah, tadi ada yang disebut persamaan struktural dan persamaan identitas. Nah, kalau yang seperti ini dipengaruhi ya, tidak ada yang ada koefisiennya, disebut sebagai persamaan struktural. Sedangkan kalau yang cuma rumus aja, yang kayak gini, ternyata kurang tambah ya, tidak ada koefisiennya, disebut sebagai persamaan identitas ya. Saya ulangin lagi. Kalau yang seperti ini A0 ada koefisiennya, disebut sebagai persamaan struktural. Sedangkan kalau yang hanya rumus, ini kan tidak ada koefisiennya, disebut sebagai persamaan identitas ya. Nah, model persamaan simultan. Nah, inilah yang disebut sebagai endogeneus variabel yang di sininya. Tapi dia bisa juga jadi eksogen ya. Nah, ini stok T-1 lag. Nah, variabel mengganggu. Tadi baca aja. Nah, persamaan 1, 2, 3, dan 5 disebut sebagai persamaan struktural yang tadi saya jelaskan, persamaan perilaku. Persamaan 4 disebut sebagai persamaan identitas. Biasanya identitas ini hanya rumus, misalnya penerimaan TR min TC. Nah, itu masuknya persamaan identitas. Variabel yang berada di sebelah kanan tanda parameter persamaan untuk persamaan perilaku disebut variabel penjelas atau explanatory variable ya. Data yang digunakan dapat berupa data cross section, time series dan pool cross section dan time series ya. Nah, untuk teknik estimasi di dalam persamaan simultan menggunakan metode 2SLS. Kalau misalnya saya tanya metode estimasi persamaan tunggal apa? OLS. Tapi kalau persamaan simultan dia 2-stage least square atau 3SLS nanti ya. 3-stage least square. Oke. Nah, ini salah satu penelitian saya waktu saya S2. Model ekonomi rumah tangga petani jagung di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ya. Ini tugas ekonometrika waktu itu. Nah, kemudian nanti kalau kalian kan juga ada tugas UAP-nya kan, suruh bikin presentasi, terserah kalian mau bikin topiknya apa, bisa data panel, data time series, dan logit dan sebagainya. Nanti harus ada seperti ini, ada pendahuluannya, kemudian tinjauan pustakanya, kemudian metodologi penelitiannya, hasil pembahasan dan kesimpulan. Nanti pada saat kalian presentasi untuk UAP ya, harus ada pendahuluannya walaupun penelitian orang. Tinjauan pustakanya gimana, harus ada juga. Metodologinya gimana ya. Nah, ini saya ambilnya yang ekonomi rumah tangga ya. Ini pendahuluannya, bisa dalam bentuk data, ceritain bagaimana ya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, ruang lingkup, tinjauan pustaka, teori penelitian terdahulu, metodologi. Nah, ini ya, start spesifikasi model. Ini boleh kalau kalian menggunakan tuh SLS. Kalau kalian nanti menggunakan metode lain, silahkan dibikin metode, nggak dibikin juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau persamaan simultan ini harus saling terhubung antar variabel. Jadi ini nggak boleh ada yang putus, harus nyambung dari sini ke sini ke sini dan sini ya. Jadi
Nggak boleh ada yang putus. Kalau putus dia bukan simultan namanya, hanya persamaan tunggal ya. Nah, ini spesimen model. Ini blok produksi. Ini namanya persamaan apa tadi? Persamaan disebut sebagai persamaan struktural. Ini struktural. Ini struktural. Kemudian struktural. Nah, inilah identitas juga nih persamaannya. Kemudian ini identitas karena nggak ada koefisiennya ya. Kemudian ini identitas. Ini struktural, ini identitas. Nah, nanti di tugas kalian yang hari ini persamaan simultan, kalian juga harus dalam studi ini, di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel endogen dan 19 variabel eksogen. Jadi jumlah variabelnya ada 31. Salah satu syarat di dalam identifikasi model persamaan simultan yaitu adalah syarat ordo atau order condition yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Berdasarkan Kotsianis, apabila K-M kurang dari G-1 dia under identified ya, nggak bisa digunakan. Kemudian K-M sama dengan G-1 disebut identified ya. Kemudian K-M lebih besar dari G-1 disebut over identified. Nah, misalnya di dalam penelitian ini terdapat K itu jumlah variabelnya dependent dan exogenous dan endogenous-nya ada 31 ya. Jadi kalau dia udah ada exogenous dan endogenous dihitung satu aja, jumlahnya ada 31. Kemudian jumlah persamaannya, G itu jumlah persamaannya ada 12. Berdasarkan kriteria order condition bahwa setiap persamaan struktural ada dalam over identified ya. Di rumusnya begini misalnya. Per persamaan dihitung kriteria order conditionnya. K ini saya ulangin lagi, jumlah variabel endogenous dan exogenous ada 31 ya. M ini adalah jumlah panjangnya ini. Ini, ada berapa variabelnya di persamaan 1? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ditulis di sini 5 panjangnya untuk yang persamaan luas lahan. K-M ada 26. Ya, 31 kurang 5, 26. Kemudian G-1. G-nya ini ada berapa persamaan? Ada 12 persamaan dikurang 1 rumusnya. Jadi 11 ya. Kemudian produksi jagung ada 31 variabel endogenous dan exogenous ya. Kemudian M-nya ada 3. Kita lihat di sini. Benar nggak 3? Nah, ada 1, 2, 3. Makanya di sini disebut sebagai 3. Ini ya. 3. Jadi 28, 11. Nah, kemudian yang ini jumlahnya ada 31, panjang persamaannya ada 4. Benar nggak 4? Ya, coba. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya di sini 4. Oke. Nah, jadi ini over identified karena K-M lebih besar dari G-1. Oke. Ini nanti seperti ini ya, validasi model ya, apabila RMSE utilnya antara 0 dan 1 semakin baik. Nanti dilihat di jurnal yang kalian akan cari ya. Terus kemudian interpretasinya bagaimana ya nanti. Oke, untuk hari ini kuliahnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.